Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Ramadhani Ayuning Tias, kelas A dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya ingin menjelaskan tentang subfilum pada Arachnida. Nama Arachnida berasal dari bahasa Yunani atau arachne yang berarti laba-laba. Namun kelas ini tidak hanya terdiri dari laba-laba saja, melainkan juga termasuk golongan kalajengking, tungau, dan caplak. Kelas Arachnida ini termasuk dalam subfilum Chelicerata karena memiliki kelisera, yaitu sepasang organ pelengkap untuk makanan yang berfungsi sebagai taring atau penjepit. Karakteristik Arachnida. Ciri-ciri utama Arachnida adalah memiliki kelisera pada cephalothorax atau prosoma yang seperti gunting atau catut. Dua bagian utama dari kelisera ini adalah landasan tebal atau tempat otot dan kelenjar bisa, dan taring yang dapat digerakkan. Umumnya, taring berada pada lekukan dasar landasan dengan mekanisme seperti pada pisau lipat. Kelisera ini digunakan untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsa dan dapat juga untuk memutuskan benang atau jaring laba-laba. Organ pelengkap kedua pada prosoma adalah sepasang pedipalpus. Pedipalpus ini mirip dengan kaki, namun memiliki segmen yang lebih sedikit dan tidak digunakan untuk bergerak. Pedipalpus berfungsi untuk menangkap, memegang, dan memanipulasi mangsa, sensor pertahanan diri maupun reproduksi. Lalu ini ada bagian-bagian dari Arachnida. Selanjutnya, sistem saraf. Pada sebagian besar Arachnida, semua ganglion saraf menyatu di prosoma. Akan tetapi, pada Mesothelae yang tergolong laba-laba paling primitif yang masih hidup, ganglion-ganglion pada episotoma dan ganglion prosoma bagian belakang tidak menyatu. Lalu sistem respirasi. Arachnida umumnya memiliki paru-paru buku dan trakea. Paru-paru buku menyerap oksigen dan membuang zat sisa menggunakan hemolimfa sebagai alat pengangkut. Sedangkan trakea melakukan hal yang sama tanpa menggunakan hemolimfa. Paru-paru buku ini berbeda dengan paru-paru buku pada vertebrata. Paru-paru buku adalah tumpukan kantong udara dan jaringan yang berisi hemolimfa, sehingga memberikan bentuk seperti lipatan buku. Jumlah paru-paru buku bervariasi dari 1 pasang pada sebagian besar laba-laba sampai 4 pasang pada kalajengking. Pada mayoritas spesies, respirasi menggunakan paru-paru buku tidak membutuhkan pergerakan untuk memfasilitasi pernapasan. Lalu ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi Arachnida sudah efisien untuk menjaga cairan tubuh mereka di darat. Kelenjar ekskresi pada Arachnida terletak di sisi prosoma dan berjumlah sampai dengan 4 pasang, dan juga 1 atau 2 pasang tubulus Malpighi. Ada yang memiliki salah satu jenis kelenjar dan ada juga yang memiliki keduanya. Sampah nitrogen utama golongan laba-laba adalah guanin. Selanjutnya, sistem pencernaan. Arachnida umumnya adalah karnivora. Mereka menggunakan racun untuk melumpuhkan mangsa menggunakan kelisera. Hewan ini makan dari tubuh serangga dan hewan kecil yang telah dicerna sebagian dengan menggunakan cairan pencernaan yang dihasilkan oleh lambung, lalu menuangkan cairan tersebut pada tubuh mangsa dengan kelisera atau pedipalpus. Cairan pencernaan itu akan melelehkan mangsa menjadi cairan nutrisi yang siap disedot melalui mulut menuju kerongkongan lalu lambung. Bentuk lambung hewan golongan laba-laba bulat panjang dengan diverticula atau kantong-kantong di sekujur tubuhnya. Baik lambung maupun kantong-kantong tersebut menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan menyerap zat gizi dari makanan. Sampah makanan dikeluarkan melalui anus pada bagian belakang abdomen. Selanjutnya, sistem transportasi. Darah atau hemolimfa Arachnida bervariasi dalam komposisi tergantung model pernafasannya. Hewan golongan laba-laba yang memiliki sistem trakea yang efisien tidak membutuhkan mekanisme transportasi oksigen darah, sehingga mungkin memiliki sistem peredaran yang tereduksi. Bahkan beberapa tungau tidak memiliki jantung sama sekali. Lalu sistem reproduksi.
Arachnida memiliki satu atau dua gonad pada abdomen. Fertilisasi umumnya internal pada bagian besar spesies. Individu jantan menyalurkan sperma ke individu betina atau spermatofor. Pada spesies lain, pedipalpus dapat digunakan untuk menyuntikkan sperma ke lubang kelamin betina. Sebagian besar hewan golongan laba-laba bertelur. Lalu ada klasifikasi kelas Arachnida. Sebagian umum Arachnida terbagi ke dalam 4 atau 5 orde utama, yaitu golongan laba-laba sejati, golongan kalajengking sejati, golongan laba-laba penuai, golongan tungau, dan orde-orde yang lain yang lebih kecil. Selanjutnya ini ada beberapa contoh anggota kelas Arachnida. Oke, baik. Itulah materi dari saya tentang subfilum Arachnida. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.